Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 286 Ikan dan Naga bercampur bersama. 1. Sial, apa kau pikir kita semua idiot? Tanaman roh kuning hanyalah ramuan tingkat mortal tinggi, bahkan tidak mendekati tingkat bumi. Tanaman itu juga hanya memiliki satu kegunaan dalam ramuan pil, dan kau benar-benar menjualnya seharga 10 pil pemulihan bumi. Kenapa kau tidak merampok saja seseorang? Aku akan membelinya seharga 1 pil pemulihan bumi, maukah kau menjualnya? Baiklah, aku bisa melihat bahwa kau adalah orang yang jujur. Aku akan menjualnya kepadamu untuk mendapatkan pil pemulihan bumi. Ini 100 tanaman roh kuning milikmu. Di sisi lain, orang tua, apakah mutiara konsentrasi pikiranmu nyata? Tentu saja ini asli. Aku akan memberimu 10 dari ini jika kau tahu ini palsu. Selain itu, ini adalah mutiara konsentrasi pikiran dari laut yang sudah sangat tua. Ini adalah barang yang harus dimiliki untuk memusatkan pikiranmu, barang kultivasi ilahi. Aku akan menjualnya hanya dengan 10 pil pemulihan bumi, sangat terjangkau. Sambil tersenyum puas, lelaki tua berjanggut putih itu memegang mutiara seukuran kepalan tangan di tangannya. Mutiara itu bersinar seperti kristal. 10 pil terlalu mahal, aku akan membelinya jika kamu menjualnya seharga 5 pil. Teman, apakah menurutmu aku menjual sayur? Pergilah jika kau tidak ingin membelinya, jangan menghalangi jalan bagi orang lain yang mungkin menginginkannya. Aku yakin seseorang akan menghargai mutiara konsentrasi pikiran ini. Sial, kenapa kamu tidak sabaran sekali? Orang tua, baiklah, 10 pil, jual saja ke ayah. Prajurit dewasa itu mengeluarkan 10 pil pemulihan bumi dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Pil konsentrasi pikiran memiliki efek yang hebat pada kultivator biasa. Pil itu dapat membantu mereka memfokuskan pikiran dengan cepat dan memasuki kondisi kultivasi. Kedua transaksi itu disaksikan oleh Jiang Chen dan Han Yan. Mereka saling pandang, dan tak kuasa menahan senyum. Little Chen, pameran dagang macam apa ini? Tidak ada bedanya dengan pasar malam. Ini pertama kalinya aku menyaksikan negosiasi seperti itu. Han Yan mendesah. Semua orang ini pintar, tidak ada yang mau menderita kerugian. Jiang Chen tersenyum. Membosankan, semua yang dijual di sini adalah barang murahan, tidak ada yang menarik. Kenapa kita tidak mencari tempat di Blissful Manor ini dan tidur selama 3 hari, lalu kita ikut lelang saja setelahnya? Ekspresi bosan terlihat pada wajah Big Yellow. Big Yellow, kamu salah. Sama seperti pasang surut yang menyapu pasir, sesuatu yang baik mungkin muncul di tempat seperti ini. Karena kita di sini, sebaiknya kita jalan-jalan saja dan melihat-lihat, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang sangat bagus. Kita tidak pernah tahu kapan keberuntungan akan datang. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Setelah itu, ketiganya mulai berjalan-jalan di alun-alun. Dengan semakin banyaknya orang yang datang ke tempat itu, bisnis pun semakin bergairah. Berbagai macam barang langka dan aneh mulai bermunculan, dan seluruh tempat menjadi sangat ramai. Cepat, lihat ini. Mamut emas purba, masih muda. Meskipun sekarang terlihat lemah, jika kamu berusaha dan membesarkannya dengan benar, ia akan tumbuh menjadi mamut emas yang sesungguhnya. Pikirkanlah, memiliki mamut emas sebagai hewan peliharaanmu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tak jauh dari situ, seorang pria kekar yang mengenakan pakaian rami sedang memegang seekor makhluk mungil di tangannya. Makhluk itu kira-kira seukuran si kuning besar saat ini. Bulunya putih bersih, dan memiliki sepasang telinga besar serta belalai yang panjang. Pria kekar itu terus melambaikannya, memperlihatkannya kepada orang-orang. Sial, apa kau benar-benar mengira kami semua idiot? Itu hanya babi. Sialan, orang ini pasti idiot karena mencoba menipu kita dengan seekor babi. Kalau Golden Mammoth benar-benar terlihat seperti itu, ayah lebih baik berubah menjadi babi. Banyak orang hampir batuk darah. Pria kekar itu benar-benar tahu cara berbohong. Dia benar-benar menganggap semua orang idiot dengan mencoba mengatakan bahwa babi yang dipegangnya adalah anak mamut emas. Kalian tidak tahu apa-apa, tidak ada satupun dari kalian yang punya akal sehat untuk menilai makhluk yang berharga. Pria kekar itu berkata dengan tidak sabar. Jiang Chen yang berdiri tidak jauh dari situ menggelengkan kepalanya, ikan dan naga benar-benar bercampur di sini. Anda dapat menemukan berbagai macam orang di sini. Chen kecil, apakah menurutmu babi itu adalah mamut emas asli? Han Yan bertanya dengan serius. Sial. Kakak Yan, aku tidak pernah tahu kau ternyata idiot. Itu hanya seekor babi, dan itu adalah babi paling biasa yang bisa kau temukan. Kecerdasan orang yang menjualnya itu, luar biasa. Big Yellow melemparkan pandangan menghina ke arah Han Yan. Itu hanya seekor babi, ayo pergi. Jiang Chen menatap Han Yan sambil tersenyum. Setelah itu, dia terus berjalan menuju ujung alun-alun lainnya. Ginseng berusia 10.000 tahun, makanlah satu dan Anda akan awet muda selamanya. Raja teratai mulia tingkat surga, hanya ada satu yang tersisa di dunia ini. Mutiara bercahaya dari laut dalam, dapat membantu Anda membangkitkan mata ketiga Anda.
Segala macam suara pedagang asongan terdengar. Setiap orang berteriak sekuat tenaga, dan kata-kata yang mereka gunakan untuk menggambarkan barang dagangan mereka membuat garis hitam muncul di dahi Jiang Chen. Sialan, semua bajingan ini pembohong. Lihat benda itu, bentuknya persis seperti wortel. Bisakah kau menyebutnya ginseng berusia 1000 tahun? Bukankah ini perampokan di siang hari? Dan Raja Teratai yang mulia itu, apakah benda itu benar-benar bisa dianggap sebagai Raja Lodz? Meskipun aku pernah melihat Raja Teratai sebelumnya, aku yakin itu tidak terlihat seperti bunga krisan. Dan benda itu, yang membangkitkan mata ketiga hanya dengan mata bercahaya. Sialan. Han Yan merasa seperti akan segera menjadi gila. Semua penjual ini benar-benar jahat, mereka bisa dengan mudah mengklaim bahwa mereka memiliki harta paling berharga di dunia. Mereka semua hanyalah penipu. Saudara Yan, kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Meskipun mereka curang, masih ada orang yang akan tertipu. Di dunia ini, barang yang tampak biasa saja bisa jadi harta karun yang langka, dan begitulah cara mereka memanipulasi mentalitas calon korban. Jiang Chen tersenyum. Terlalu banyak orang yang hadir di pameran dagang ini. Tak pelak, akan ada banyak penipu yang ikut terlibat. Namun, ada juga banyak orang yang benar-benar menjual harta karun. Semua orang mengambil apapun yang mereka butuhkan, ada yang menukarnya dengan pil, ada yang menginginkan senjata tempur, dan ada yang menginginkan keterampilan tempur dan keterampilan kultivasi. Chen kecil, ada sekelompok besar orang berkumpul di depan kita. Ayo kita lihat. Han Yan melihat ke arah kerumunan di depannya. Ada banyak orang berkumpul di sana. Ketiganya melangkah maju dan memasuki kerumunan. Mereka melihat seorang lelaki tua berjanggut putih dengan sebuah kios di depannya. Di atas kios itu, ada besi tua berkarat. Jelas, itu adalah bagian dari pedang patah, dan tampak sangat tua. Itu mirip dengan potongan pedang patah yang ditemukan Big Yellow di Whirling Sun City. Namun, jelas itu tidak memiliki asal yang sama dengan pedang patah yang ditemukan Big Yellow. Jika memang demikian, dengan kemampuan Big Yellow, dia pasti sudah merasakannya sekarang. Orang tua, siapa yang ingin kau tipu? Mengatakan bahwa besi tua ini adalah pecahan senjata suci, kau gila. Ya. Musik rap metal ini terlihat biasa saja, kamu harus menunjukkan sesuatu yang istimewa bahkan jika kamu benar-benar ingin menipu kami. Haha, mungkin orang tua ini adalah saudara dari orang yang menjual babi tadi. Mereka berdua datang ke Pulau Bahagia untuk bersenang-senang. Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak tahu apa-apa. Meskipun pedang patah ini terlihat mengerikan, sebenarnya itu adalah harta yang sangat berharga. Kalian tidak punya cukup pengetahuan. Pria tua itu mengenakan pakaian yang sobek, tetapi tingkat kultivasinya cukup baik. Dia berada di puncak alam inti ilahi awal. Tidak. Aku ahli dalam menilai harta karun, biarkan aku melihat apa yang istimewa dari pedang patah ini. Seorang pria dewasa membungkuk dan meraih pedang patah itu dengan tangannya. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia melemparkannya kembali dan berkata, "Sedot rap metal. Pergilah, kau tak tahu apa-apa." Orang tua itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Haha, orang tua, berapa harga jual besi tua ini?" Seseorang berkata dengan nada mengejek. "Aku akan menjualnya untuk senjata tempur tingkat tinggi," kata orang tua itu. "Sial, senjata tempur tingkat tinggi. Kau terlalu serakah. Orang tua ini gila. Mencoba menukarkan sepotong besi tua dengan senjata tempur tingkat tinggi. Kepalanya pasti terjepit pintu sebelumnya, atau mungkin seekor babi menggigitnya." Kata-kata lelaki tua itu membuat orang banyak tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Sungguh lucu, mencoba menukar senjata tempur tingkat tinggi hanya dengan besi tua. Meskipun senjata tempur tidak ada nilainya bagi para murid dan tetua dari sekte besar, itu benar-benar berharga di mata para pembudidaya nakal yang memiliki sumber daya terbatas. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri dengan kultivasi mereka, itulah alasan mengapa lelaki tua ini yang merupakan prajurit inti ilahi awal puncak masih belum memiliki senjata tempur yang sesuai dengan gayanya. "Aku ingin pedang patah ini." Sebuah suara terdengar dari dalam kerumunan, seketika menghentikan semua tawa. Semua orang melirik pemuda berpakaian putih itu. Ketika mereka melihat wajah pemuda ini, mereka langsung menelan kata-kata ejekan mereka. Karena, pemuda berpakaian putih ini tidak lain adalah Jiang Chen. "Sial, siapa anak muda bodoh ini?" Seseorang menutup mulutnya sebelum pria itu selesai berbicara. Pria ini pasti datang sangat terlambat, yang menjelaskan mengapa dia tidak menyaksikan bagaimana Jiang Chen membantai para pengikut sekte Qingyi itu. "Apakah kamu sedang mencari kematian?" Seseorang menatap ke arah prajurit itu. Kemudian, dia menjelaskan kepadanya siapa pemuda ini dan apa yang telah dia lakukan kepada prajurit yang baru saja berbicara melalui akal ilahinya. Dalam sekejap, wajah prajurit itu menjadi sangat pucat, dan dia tidak berani membuka mulutnya lagi. "Hehe, Tuan Muda Chen Jiang pasti tahu nilai harta karun ini. Kau tidak akan menderita kerugian apapun dengan menukar senjata tempur tingkat tinggi untuk itu."
Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Jiang Chen lah yang ingin membeli pedangnya yang patah, senyum menyanjung langsung muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki dasar kultivasi yang luar biasa, jadi dia sudah menganggapnya sebagai orang yang sangat kaya. Tuan Muda Chen Jiang, ini jelas hanya besi tua. Benar sekali. Tuan Muda Chen Jiang, orang tua ini penipu, jangan tertipu olehnya. Seseorang mencoba membantu. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa. Dengan gerakan telapak tangannya, ia mengambil sebuah pedang panjang dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya kepada lelaki tua itu. Melihat pedang panjang itu, mata lelaki tua itu langsung berbinar. Pedang itu sangat tajam dan terus-menerus mengeluarkan suara berdengung. Jelas, itu adalah senjata tempur tingkat tinggi. Tuan Muda Chen Jiang memang orang yang jujur. Harta karun ini sekarang menjadi milikmu. Orang tua itu dengan hormat menyerahkan pedang patah itu kepada Jiang Chen, tetapi dia tertawa dalam hatinya, dasar orang kaya tolol, ayah tidak melihat sesuatu yang istimewa dari pedang patah ini, tetapi pedang itu masih bisa membuatku mendapatkan senjata tempur tingkat tinggi. Wahaha, aku sangat pintar. Anak muda ini tidak punya pengalaman, dia sangat mudah ditipu. Ya, kami tidak habis pikir bagaimana orang kaya bisa berpikir seperti itu, senjata tempur tingkat tinggi tidak ada apa-apanya di mata mereka, menghabiskan uang dengan boros seperti ini hanya menunjukkan bahwa dia anak orang kaya yang manja. Sial, aku harus mendapatkan besi tua dan menjualnya juga. Aku mungkin bisa menemukan beberapa orang idiot. Kerumunan itu bergumam. Meskipun tidak ada yang berani berbicara lebih keras, cara mereka memandang Jiang Chen berubah, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Chen kecil, mengapa kau menukar senjata tempur tingkat tinggi dengan besi tua? Han Yan bingung. Dia bertanya kepada Jiang Chen melalui indera ketuhanannya.